Selamat sore. Boleh saya minta fotonya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dapat meluangkan waktu untuk menghadiri wawancara kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Istiona Octaviani selaku HRD dari perusahaan Your Beauty yang bergerak dalam bidang kosmetik. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Wilda Prasetya, biasa dipanggil Wilda. Tujuannya dilakukannya wawancara kali ini itu lebih adalah untuk memahami dan mengkodifikasi Anda dan pengalaman dan sejauh mana Anda cocok dalam perusahaan kami. Kami sangat tertarik untuk mendengar lebih banyak tentang Anda dan bagaimana Anda dapat berkontribusi di perusahaan kami. Selain itu, saya juga akan menjelaskan lebih lanjut tentang perusahaan kami dan peran yang Anda lamar. Adakah pertanyaan yang akan Anda berikan? Baik, kita akan mulai wawancaranya ya. Bisa Anda ceritakan terlebih dahulu latar pendidikannya? Baik, saya pertama itu saya TK di TK 010 Paku dan SD juga di SD 010 Paku. Selanjutnya untuk SMP itu saya di SMP Negeri 7 Pulauwangi dan SMA saya SMA di SMA Negeri 1 Pulauwangi, dan untuk saat ini saya kuliah di Universitas Muslim Indonesia. Selama bersekolah atau berkuliah, apakah ada pengalaman organisasi Anda? Boleh diceritakan? Baik, untuk pengalaman organisasi saya itu dimulai ketika saya SD, saya memasuki organisasi pramuka, dan pada saat SMP saya juga mengikuti organisasi pramuka, dan waktu SMA saya mengikuti organisasi ROHIS, ICT, dan asisten lab. Bisa Anda ceritakan pengalaman Anda ketika terlibat dalam kegiatan presentasi di depan kelas secara berkelompok? Baik, pada saat pertama kali saya presentasi itu, pertama-tama pasti saya akan merasa grogi, saya akan merasa tegang karena itu pengalaman pertama saya. Nah, tapi pengalaman yang paling menegangkan itu ketika presentasi, yaitu pada saat sesi tanya jawab. Di situ menurut saya pengetahuan mengenai materi yang telah disampaikan itu benar-benar diuji, karena di situ para audiens akan memberikan pertanyaan, dan takutnya saya sebagai penyampai materi akan sulit untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Menurut saya itu pengalaman. Dalam presentasi tersebut, kegiatan apa yang Anda ambil alih? Biasanya saya menjadi moderator, dan kadang-kadang pun saya menjadi penyampai materi. Sebagai pemateri, bagaimana tindakan Anda yang dilakukan dalam situasi presentasi tersebut? Pada saat saya menjadi pemateri itu, terlebih dahulu sebelum hari H saya presentasi, saya akan mencari materi yang lebih jelas lagi dari isi makalah yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan mempelajarinya, dan
Dan sebisa mungkin saya akan menjelaskan materi tersebut dengan serinci-rincinya agar para audiens atau pendengar itu dapat memahami lebih mudah dengan apa yang saya sampaikan. Bagaimana hasil yang Anda peroleh setelah Anda melakukan tindakan tersebut? Alhamdulillah, setiap saya presentasi itu saya sebagai pemateri dan para pendengar atau audiens itu dapat mengerti secara mudah dan cepat dari materi yang saya telah sampaikan. Bisakah Anda ceritakan bagaimana pengalaman Anda terkait peristiwa atau situasi sedang terlibat dalam kegiatan yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda? Baik, pengalaman saya terkait kegiatan tersebut tentunya skill dan improve skill saya akan bertambah serta kritical thinking saya akan lebih meningkat lagi dari keikutsertaan saya dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya tentunya relasi saya akan lebih bertambah lagi karena keikutsertaan saya dari kegiatan tersebut yang melibatkan berbagai pihak. Nah, dalam berorganisasi pastinya Anda akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda kepentingannya. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Nah, baik, dalam situasi tersebut saya akan melakukan negosiasi dengan berbagai pihak tersebut agar mereka ingin memenuhi kepentingan semua pihak tanpa memenuhi kepentingan diri mereka masing-masing agar tujuan organisasi atau kepentingan organisasi itu bisa tercapai. Baik, apa tugas Anda dalam situasi tersebut untuk mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan semua pihak? Menurut saya dalam kegiatan tersebut atau tindakan tersebut saya akan menjadi seorang negosiator dalam bernegosiasi dengan berbagai pihak untuk mereka akan lebih mau atau ingin memenuhi kepentingan organisasi atau memenuhi kepentingan semua pihak dibanding kepentingan masing-masing. Bagaimana tindakan Anda yang Anda lakukan dalam mencari solusi dari situasi tersebut? Menurut saya, terlebih dahulu sebelum saya melakukan negosiasi dengan berbagai pihak tersebut, saya akan mencari atau menggali terlebih dahulu bagaimana kepribadian dari berbagai pihak tersebut agar lebih memudahkan saya dalam bernegosiasi nantinya, agar saya lebih bisa membujuk bernegosiasi dengan mereka untuk mereka lebih mementingkan atau memenuhi kepentingan semua pihak dibanding kepentingan pribadi. Bagaimana hasil yang Anda peroleh dari tindakan tersebut? Apakah Anda berhasil mencapai kesepakatan yang dapat dipenuhi kesepakatan semua pihak? Menurut saya pastinya dari tindakan tersebut tentunya hasil yang didapatkan itu pasti akan berbeda-beda tergantung dari karakter pihak tersebut. Pastinya mereka akan ada yang lebih ingin mengikuti untuk memenuhi kepentingan pribadi
dan ada yang ingin memberi kepentingan organisasi. Tapi alhamdulillah kebanyakan dari hasil negosiasi yang saya lakukan itu pihak-pihak tersebut lebih ingin atau lebih mau untuk memberi kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadi. Bisakah Anda ceritakan tentang situasi di mana Anda merasa menghadapi tantangan yang membuat Anda merasakan ragu terhadap diri Anda sendiri? Baik, biasanya pengalaman yang membuat saya ragu terhadap diri saya sendiri itu ketika di dalam suatu kegiatan saya tidak dapat menyampaikan pendapat atau melakukan public speaking di depan banyak orang. Biasanya hal tersebut membuat saya meragukan kemampuan diri saya yang sebenarnya biasa dapat juga berbicara di depan umum, tetapi karena satu hal jadi saya tidak bisa melakukan public speaking atau memberikan pendapat di depan umum. Nah, saat merasakan hal tersebut, apa yang Anda rasakan? Pastinya ketika saya tidak dapat memberikan opini atau berpendapat atau melakukan public speaking itu terkadang situasi tersebut saya mengalami kayak semisal saya grogi, saya takut melihat banyaknya orang. Biasanya juga saya tegang, saya gemetar terhadap banyaknya orang yang saya lihat, sehingga hal-hal tersebut dapat membuat saya kurang percaya diri, sehingga saya tidak bisa melakukan public speaking, memberi pendapat atau memberikan opini di depan banyak orang. Oke. Apa tugas Anda dalam situasi tersebut? Tugas saya dalam situasi tersebut agar kejadian tersebut kayak tidak terulang lagi, saya akan lebih memahami diri saya sendiri, akan meningkatkan kelebihan yang ada dalam diri saya. Saya akan bertanya kepada orang-orang yang lebih berpengalaman dalam hal tersebut, dan saya akan melatih kepercayaan diri saya sehingga saya tidak akan grogi, ketakutan terhadap suatu hal, sehingga saya dapat melakukan public speaking atau memberi pendapat serta beropini di depan publik. Baik, bagaimana tindakan yang Anda lakukan dalam situasi tersebut? Tindakan yang saya lakukan tersebut pastinya saya akan semaksimal mungkin untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi tersebut, sehingga apa yang saya alami itu tidak terlalu diketahui oleh banyak orang. Selanjutnya saya akan lebih bisa untuk mengendalikan diri saya sehingga saya tidak melakukan kesalahan seperti saya ketakutan dalam berbicara di depan umum. Baik, setelah melakukan hal tersebut,
Apakah ada hasil yang Anda peroleh dari tindakan yang Anda lakukan tadi? Alhamdulillah dari tindakan yang saya lakukan itu saya sekarang lebih mudah lagi atau lebih bisa untuk berpendapat, public speaking atau beropini di depan banyak orang. Saya tidak lagi merasa grogi, tegang atau gemetaran, ketakutan dan merasa malu atau tidak percaya diri untuk melakukan kegiatan tersebut seperti berpendapat, beropini atau melakukan public speaking. Bisakah Anda ceritakan pengalaman Anda terkait peristiwa atau situasi ketika Anda dihadapkan pada perubahan tugas sekolah ataupun kuliah yang mendadak dan diminta untuk memberikan solusi dengan waktu yang singkat? Peristiwa tersebut biasa saya alami baik di bangku sekolah dasar, SMP, SMA maupun di perkuliahan sekarang. Tentunya menurut saya hal itu sangat kurang pantas dilakukan oleh seorang dosen karena itu kan akan membuat mahasiswanya kayak kurang waktu dalam mengerjakan tugasnya. Nah, menurut saya sebaiknya ketika dosen ingin mengubah waktu pengumpulan tugas, sebaiknya dilakukan dalam beberapa hari sebelum hari H atau hari di mana dikumpulkannya tugas tersebut, sehingga bisa membuat mahasiswa atau siswanya lebih ada waktu lagi dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, jika dosen memberikan Anda tugas, misalnya hari ini tugas harus dikumpulkan jam segini, apa yang Anda lakukan jika ada tugas yang harus dikumpulkan secara cepat atau dengan waktu yang singkat? Saya akan lebih mengerjakannya lebih cepat, atau jika memang saya tidak bisa mengerjakan dalam tepat waktu, saya akan meminta dosen untuk menambah waktu atau deadline tugas tersebut sehingga kita mahasiswa dapat mengumpulkan tugas tersebut secara maksimal, di mana kita akan insya Allah jika jawabannya kita jawab itu benar, kita akan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi karena waktu pengumpulan tugas itu kita memiliki waktu yang lebih lama sehingga kita dapat mengerjakannya secara betul-betul. Apakah peran Anda atau tugas Anda dalam situasi tersebut? Peran saya, misalnya saya sebagai mahasiswa kan, saya akan memberikan pengertian kepada dosen ketika misalnya beliau ingin mengerjakan deadline tugas. Nah, saya akan mewakili teman-teman menyampaikan pendapat kami mengenai waktu yang sebaiknya diberi, waktu pengumpulan tugas yang sebaiknya diberikan oleh dosen sehingga tidak merugikan dari dua pihak, yaitu pihak dosen maupun pihak mahasiswa. Bisakah Anda ceritakan bagaimana cara Anda mengatur waktu antara perkuliahan
atau dengan antara kegiatan Anda di rumah? Nah, biasanya kegiatan belajar saya di kampus itu saya tidak akan menjalankannya dengan kegiatan saya di rumah. Pastinya kan kegiatan kuliah itu pasti kan sudah ada jadwalnya, dari misalnya hari Senin kita masuk jam begini sampai jam begini. Jadi setelah perkuliahan itu jika kita tidak memiliki tugas, semaksimal mungkin saya melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa saya lakukan di rumah. Semisal saya melakukan pekerjaan rumah, bersih-bersih, maupun saya mengerjakan suatu hal, seperti misalnya saya untuk refreshing saya capek di kampus, saya nonton film dan lain sebagainya. Saya tidak akan mencampurkan waktu kuliah saya dengan kegiatan saya di rumah. Bagaimana tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut jika ada jadwal Anda yang bertabrakan? Biasanya kalau ada jadwal bertabrakan begitu, kami sebagai mahasiswa akan memberitahu kepada dosen jika hal tersebut terjadi, sehingga dari dua pelajaran atau mata kuliah yang bertabrakan tersebut kita tidak ketinggalan, sehingga kita tetap bisa mengikuti keduanya. Saya sebagai mahasiswa akan memberikan pengertian kepada dosen jika semisal mata kuliah tersebut memiliki jadwal yang bentrok dengan mata kuliah lain. Saya akan memberikan saran kepada dosen jika beliau tidak keberatan untuk memindahkan waktu perkuliahan ke kuliah lain, sehingga dua mata kuliah yang bertabrakan tersebut dapat kami hadir. Nah, setelah menentukan hal tersebut, apakah ada hasil yang Anda peroleh dari tindakan yang Anda lakukan? Nah, dari tindakan tersebut, alhamdulillah kebanyakan yang saya hadapi itu dosennya sangat baik-baik, dan mereka akan mendengarkan pendapat kami, sehingga semisal ada perkuliahan yang bentrok atau jadwalnya itu sama dengan mata kuliah lain, dosen tersebut akan memindahkan jadwalnya ke kuliah lain, sehingga mata kuliah tersebut tidak bertabrakan dengan mata kuliah lain, sehingga kami dapat hadir dalam dua mata kuliah tersebut dan kami tidak ketinggalan dari materi mata kuliah tersebut. Baik, bisakah Anda ceritakan atau peristiwa atau situasi di mana Anda harus membujuk orang lain untuk mengambil tindakan yang mungkin tidak mereka inginkan pada awalnya? Biasanya untuk membujuk seseorang dalam melakukan tindakan yang sebelumnya mereka tidak inginkan itu, biasa saya lakukan. Semisal saya mengajak teman saya untuk pergi kayak nonton, tapi sebenarnya kayak teman saya itu tidak ingin untuk bernonton, tapi bisa saya membujuknya agar ini menemani saya untuk pergi nonton. Dan juga semisal dalam perkuliahan itu, semisal ada teman saya yang tidak ingin masuk di kelas
Misalnya kelas A, saya akan membujuknya untuk masuk di kelas tersebut kan. Semisal saya mengatakan di kelas itu lebih baik dari kelas yang dia inginkan. Kayak seperti itulah yang bisa saya lakukan. Dari hal membujuk tersebut, Anda mengambil tugas atau peran apa dalam membujuk teman Anda tersebut? Nah, biasanya saya akan bernegosiasi dengan teman untuk memilih apa yang menurut saya itu baik untuk dia juga dan diri saya. Saya akan semaksimal mungkin membujuknya untuk mengikuti yang menurut saya itu baik dan dirinya juga baik. Karena biasanya kalau saya mengajak teman saya, biasanya kan mereka pasti kayak, saya gak mau ikuti itu, tapi semaksimal mungkin saya akan membujuknya untuk mengikuti kemauan saya tersebut agar baik untuk dirinya juga. Bagaimana tindakan Anda untuk meyakinkan orang lain? Tindakan saya itu saya akan memberikan penjelasan yang lebih detail terhadap keuntungannya atau kelebihan dari apa yang saya sampaikan kepada mereka untuk memilih hal tertentu dari untuk memilih hal yang saya inginkan daripada memilih apa yang mereka inginkan. Karena menurut pandangan saya pasti itu yang saya inginkan itu lebih bagus daripada apa yang mereka inginkan, dan menurut saya juga yang apa yang saya pilih itu lebih baik dari apa yang mereka pilih, sehingga yang saya pilih ini saya menginginkan untuk teman saya juga lebih baik lagi agar mereka memilih apa yang saya minta tersebut. Baik, jika ada teman Anda yang menolak apa yang telah Anda lakukan, tapi Anda tetap kekeh untuk teman Anda lakukan hal tersebut, apa yang Anda lakukan? Jika saya sudah semaksimal mungkin untuk memilihnya, tapi mereka tetap tidak mau untuk mengikuti apa yang saya inginkan, saya akan membebaskan mereka untuk memilih jalannya. Tapi jika masih ada kesempatan untuk saya bernegosiasi dengan mereka untuk memilih jalan yang saya ambil itu, saya akan melakukannya. Tapi jika memang dari dirinya untuk tidak memilih apa yang saya inginkan, saya akan membiarkannya untuk memilih apa yang mereka inginkan. Saya tidak akan lebih memaksa lagi karena saya sudah melakukan semaksimal mungkin apa yang saya bisa. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana hasil yang Anda peroleh setelah Anda melakukan tindakan tersebut? Dari hasil dari tindakan tersebut itu tergantung dari kepribadian orang-orang yang saya ajak. Pasti kebanyakan orang tersebut akan lebih memilih jalan mereka masing-masing, karena kan setiap manusia kan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, pasti kebanyakan dari mereka itu lebih ingin mengikuti apa kata hati mereka dan memilih jalan mereka masing-masing dibanding mendengarkan orang lain. Jadi kebanyakan yang hasil yang saya hadapi itu mereka lebih mementingkan untuk
mengikuti jalan yang mereka pilih sendiri daripada mengikuti apa yang saya sarankan. Mungkin hanya itu yang bisa saya. Tetapi apakah ada yang orang lain yang terpengaruh dengan yang Anda lakukan? Iya, pasti ada beberapa juga yang terpengaruh terhadap apa yang saya sarankan. Karena mereka juga berpikir, oh mungkin apa yang saya pikirkan itu baik untuk mereka, jadi mereka mengikutinya. Karena biasanya orang yang kayak lebih mudah untuk mengikuti pendapat saya itu biasanya mereka yang sulit untuk menentukan jalan mereka sendiri. Biasanya mereka itu pelin-pelan dalam memilih jalan mereka sendiri. Nah biasanya mereka tuh lebih mudah untuk dipengaruhi untuk mengikuti jalan yang menurut saya itu lebih baik daripada yang mereka pilih. Baik, mungkin cukup sekian wawancara yang telah kita lakukan. Saya sangat puas dengan jawaban-jawaban yang telah Anda berikan. Semoga kedepannya atau hasil yang telah Anda berikan kepada saya dapat menjadi dapat saya pertimbangkan untuk menerima Anda dalam perusahaan saya. Mungkin cukup sekian. Apakah ada yang Anda ingin Anda tanyakan? Ya, kayaknya bisa beberapa. Oke, baik. Mungkin sekian dari wawancara yang kita telah lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.